Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa farrajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Topik memelihara kelamin. Kemarin telah saya sentuh berkenaan tentang LGBT. Ini punya kaitan dengan memelihara kelamin. Kita semua dah tahu LGBT ini dilarang di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Memelihara kelamin, setiap mukmin mestilah memelihara kelaminnya karena ia merupakan kehormatan dirinya. Sungguh malu dan hina jika seseorang itu tidak dapat mengawal gejolak nafsu birahinya. Orang yang melampaui batas ataupun orang yang melampiaskan nafsu birahinya pada bukan tempatnya akan rendah harga dirinya, malah lebih rendah daripada binatang. Binatang wajar menyalurkan nafsu birahinya sekehendaknya karena mereka itu tidak mempunyai akal. Yang membedakan binatang-binatang itu dan makhluk-makhluk Allah lainnya dengan manusia itu cuma perbedaannya adalah apa? Akal. Akal inilah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak menggunakan pertimbangan akal dan lebih menuruti kehendak nafsunya, maka tidak mustahil dia akan sanggup melakukan perbuatan yang memalukan dan tidak bermoral. Apabila nafsu birahi memuncak, sukarlah dikendalikan sehingga sanggup berbuat zina. Apabila birahi memuncak, sukarlah dikendalikan sehingga sanggup berbuat zina, maka tercabutlah imannya. Jadi walaupun dia adalah orang yang beriman tapi imannya tidak mantap, apabila dia melampiaskan hawa nafsunya itu dikuasai oleh nafsu, orang itu tidak mustahil akan melakukan perbuatan zina. Jika seorang itu berzina, maka keluarlah imannya bagaikan payung di atas kepalanya. Dan apabila menghentikan, maka kembalilah iman kepadanya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Imam At-Tirmidzi. Bapak-bapak, ibu sekalian, perbuatan zina ini ketagih. Dia nak sekali kemudian hendak mengulang lagi. Sama halnya dengan seorang itu melakukan perbuatan-perbuatan seperti minum arak yang dilarang oleh Allah, itu ketagih. Kita semua tahu bahwa orang minum arak itu jadi ketagih. Itu sebabnya dilarang
oleh Allah minum arak. Dan apabila dia sanggup berzina, akan tercabutlah imannya. Al-Quranul Karim mengkaitkan memelihara kemaluan dengan keimanan, sebagaimana termaktub di dalam ayat 5 dari surah Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafidhun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Itu maknanya orang yang dinilai, dianggap, diakui oleh Al-Quran bahwa orang ini beriman, dia mesti menjaga kelaminnya, kemaluannya. Wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah dan memelihara kehormatan dirinya dari berlaku curang dan memelihara rahasia dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Ini mafhum daripada ayat 34 dari surah An-Nisa. Saudara-saudara sekalian, seperti halnya orang yang melakukan zina tadi, itu ketagih, dia sekali dia nak buat lagi. Maka Al-Quran tidak melarang berzina. Tidak ada ayat yang mengatakan dilarang orang berzina. Tapi yang dilarang oleh Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dia mengatakan bagaimana maknanya? Jangan kamu mendekati zina. Ini jangan disalahartikan. Tidak ada Quran melarang orang berzina, ya kan? Orang yang menafsirkan Al-Quran ikut akalnya sendiri, maka itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, karena zina itu adalah jalan yang paling buruk. Sama halnya dengan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika dia berada di surga. Semua boleh menikmati segala apa yang ada di surga, melainkan yang tak boleh, Allah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa mendekati suatu pokok, ya kan? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekat dengan pokok yang ini. Pokok itu adalah mengatakan buahnya buah huldi. Tidak. Kalau kamu mendekatinya, kamu mesti zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Ternyata dipujuk oleh syaitan. Yang dipujuk pertama kali adalah istrinya, yaitu Siti Hawa. Temakan. Sedangkan Nabi Adam kalah kepada pujuk rayu istrinya, maka akhirnya dia mendekati. Setelah mendekati pokok itu, bukan dia hanya dekat, bahkan dia akan makan buahnya, ya kan? Apabila makan buahnya, maka terbugillah, telanjanglah pakaiannya, sehingga dia terpaksa mencari daun-daun di surga untuk menutupi auratnya. Coba bayangkan ya. Jadi kenapa dilarang? Dilarang karena apabila dekat pokok itu dia mesti makan. Sama dengan zina. Kenapa tak dilarang berzina? Dilarang dekat, apalagi berzina. Sebab kalau kita ada dekat dengan zina, dia pasti berzina. Maksud dekat zina ini, Bapak Ibu sekalian, adalah
bunga-bunga yang boleh mendatangkan zina, yang boleh melakukan perbuatan zina. Contohnya seperti berbual-bual dengan lelaki yang bukan mahramnya, yang laki-laki pula berbual-bual dengan perempuan. Apalagi kadang-kadang, maaf saja, perempuan itu istri orang, yang laki-laki pula suami orang. Itu namanya zina muhson, ya, jelas berat sekali. Bujang sama bujang juga, laki-lakinya bujang, perempuannya bujang juga demikian. Dia mesti ketagih, dia akan mengulang lagi. Ketika dia insaf, dia apa tak buat, menyesal konon, tapi dia akan mengulang lagi. Itu sebabnya jangan dekat-dekat zina. Banyak lagi pengertian daripada dekat zina ini, bukan hanya bual-bual yang berdayu-dayu, bukan itu saja, tetapi sesuatu yang boleh menyebabkan orang itu berzina. Dia bukan langsung berzina, bukan, dia ada bual-bual dulu, mengadakan satu perjanjian dengan kata-kata yang berdayu-dayu, misalnya merayu dan sebagainya, dia akan terjadi zina. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan suka merayu-rayu ataupun berdayu-dayu sehingga menyebabkan datangnya nafsu birahi itu.